Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Karena kita masih harus belajar secara daring, kita tetap jaga kesehatan gitu ya di rumah masing-masing dan menggunakan protokol kesehatan apabila keluar rumah gitu ya. Kita mulai belajarnya dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kita hari ini fikih kelas 7 tentang tenangnya dekat dengan Allah. Pertama, apa sih itu zikir gitu. Jadi sebelumnya gini, tenangnya dekat dengan Allah, kita membahas tentang zikir dan doa. Nah, yang pertama kita bahas tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir itu ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab zikrun, zikir artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Secara istilah tadi secara bahasa, sedangkan secara istilah zikir adalah mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu kurang L gitu ya, tahlil. Jadi zikir itu kita mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya gitu. Jadi sebenarnya mengingat Allah itu caranya banyak. Di antara cara kita mengingat Allah, di antara cara kita agar dekat dengan Allah itu dengan berzikir atau menyebut sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Misalnya dengan bertasbih subhanallah begitu. Contohnya ya. Kemudian dalil tentang zikir yaitu ada di surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikron katsiron. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah agar kita mendekatkan diri dengan Allah, agar kita bisa menjadi dan termasuk salah satu orang-orang yang beriman. Amin. Kemudian yang kedua, pengertian tentang doa. Jadi cara kita mengingat Allah, mendekatkan diri dengan Allah yaitu dengan zikir dan doa. Doa secara bahasa, doa itu juga diambil dari bahasa Arab du'aun, yang artinya secara bahasa artinya memanggil atau memohon sesuatu. Nah, secara istilah, pengertian secara istilah yaitu permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi kita itu apabila kita mempunyai keinginan, apabila kita mempunyai permohonan, mempunyai keinginan untuk diri kita, untuk keluarga, untuk teman-teman dan lain sebagainya, kita memohon, menyampaikan keinginan kita, baik keinginan kita di dunia maupun keinginan kita di akhirat kepada Allah. Misal kita ingin agar kita dilancarkan dan dimudahkan dalam memahami pelajaran. Nah, kita berdoa ke Allah, kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah begitu. Nah, dalil tentang doa ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Gitu. Nah, selanjutnya apa manfaat zikir dan doa? Sebenarnya manfaat zikir dan doa itu ada banyak, cuman diringkas poin pentingnya menjadi 4. Yang pertama, menenteramkan hati. Yang kedua, menimbulkan kesabaran. Jadi apabila kita berzikir kepada Allah, apabila kita memiliki masalah atau memiliki keinginan untuk diri kita, jika kita berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, kemudian kita sabar dalam menggapai keinginan kita, dalam menyelesaikan masalah kita, karena kita dekat dengan Allah gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, menambah pahala dan kasih sayang semuanya. Otomatis apabila kita berzikir dan berdoa, mendapat pahala dan kita merasakan kasih sayang antara sesama gitu. Kemudian menumbuhkan sifat hati-hati gitu. Jadi kok bisa menumbuhkan sifat hati-hati? Karena kita dibimbing oleh Allah begitu. Karena kita meminta kepada Allah, jadi kita dibimbing oleh Allah, maka dari itu pasti ada sifat hati-hati begitu dalam mencapai keinginan kita atau menyelesaikan masalah begitu. Kemudian manfaat zikir setelah sholat. Nah, tadi itu zikir dan doa di hari-hari biasa. Jadi kita zikir dan doa tidak hanya setelah sholat, tapi saat apapun, bagaimanapun, dan kapanpun keadaannya, kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa gitu. Nah, khusus untuk setelah sholat ada 5 poin penting. Pertama, terhindar dari sifat sombong dan putus asa, karena kita meminta kepada Allah, kita merasa diri kita itu rendah dan kita nggak punya apa-apa, makanya kita meminta kepada Allah, makanya kita berharap sesuatu kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua, hati dan pikiran menjadi tenang. Ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian memberi motivasi dan dorongan dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Ya tadi itu, karena kita dibimbing oleh Allah, karena kita ditenangkan hatinya oleh Allah. Jadi kita ada dorongan pada diri kita, di benak kita, untuk menjalani kehidupan gitu. Kemudian selanjutnya menjadikan diri dekat dengan Allah, sama seperti tadi. Yang selanjutnya memberi perlindungan dalam menempuh kehidupan. Karena apa? Karena kita dibimbing oleh Allah begitu. Nah, sekian pembahasan tentang zikir dan doa. Selebihnya akan dibahas di pertemuan yang akan datang begitu ya. Kemudian tugasnya yang pertama dirangkum, materinya tadi itu dirangkum. Yang kedua, bagaimana cara kita sendiri, cara kita masing-masing berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi setiap orang pasti ya nggak setiap orang, tapi hampir banyak orang mempunyai cara tersendiri agar kita ingat kepada Allah. Jadi contoh, sebenarnya dia nggak ingat sama Allah, tapi waktu kena masalah, waktu dapat masalah, jadi dia ingat kepada Allah gitu contohnya. Jadi bagaimana cara kita masing-masing agar kita bisa mendekatkan diri, agar kita bisa ingat kepada Allah begitu ya. Tugasnya ada 2, yang pertama merangkum, yang kedua bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.